Perkenalkan, saya Arkan Muhammad Fateh akan menjelaskan alat pengukur curah hujan yakni ombrometer tipe observatorium. Ombrometer merupakan alat yang digunakan sebagai pengukur curah hujan yang umumnya dinamakan penakar hujan. Satuan yang digunakan adalah milimeter dan ketelitian pembacaannya sampai 0,2. Prinsip kerjanya yakni penampungan curah hujan. Air hujan akan masuk ke dalam corong penakar dan dialirkan ke tabung penampung. Pada saat jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur menggunakan gelas ukur. Jika air hujan yang ditampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali sampai air pada tampungan terukur semua. Hasil pengukurannya, curah hujan dicatat setiap hari, kemudian dijumlahkan setiap bulan menjadi curah hujan bulanan dan dijumlahkan setiap tahun menjadi curah hujan tahunan. Data dicatat dengan satuan milimeter. Jika tidak melakukan pencatatan ditulis minus, jika tidak ada hujan ditulis 0, dan jika ada curah hujan rendah sekitar 0 hingga 0,5 mm ditulis plus. Untuk waktu pengukurannya dilaksanakan pada setiap jam 7 pagi waktu setempat. Adapun kelebihan ombrometer tipe observatorium yaitu alatnya mudah dipasang dan mudah dioperasikan serta pemeliharaan yang relatif mudah. Sedangkan kelemahannya yang pertama, data yang diperoleh merupakan jumlah curah hujan selama periode 24 jam saja. Yang kedua, resiko kerusakan pada gelas ukurnya, dan yang ketiga yaitu kemungkinan terjadi kesalahan pengamatan dalam pembacaan tinggi permukaan air pada gelas ukur. Perkenalkan, saya Priscilia Snifatika. Di sini akan menjelaskan tentang slimskometer. Slimskometer merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kelembapan nisbi udara. Alat ini merupakan salah satu alat yang cukup mudah dan terjangkau yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan relatif dengan cepat dan akurat. Alat ini memiliki ukuran 210 x 30 mm dengan beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tutup sumbu, yang kedua sumbu, yang ketiga termometer, yang keempat skala suhu kering, yang kelima skala nilai kelembapan relatif, dan yang terakhir yaitu skala suhu basah. Alat ini memiliki kisaran kelembapan antara 10-100% dan kisaran suhu 0-45 derajat Celcius. Alat ini memiliki tingkat akurasi suhu kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan akurasi kelembapan kurang lebih 5%. Alat ini memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,2 derajat Celcius dan memiliki satuan alat derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Satuan pengukuran dari alat ini yaitu persen. Prinsip kerja dari alat ini yaitu menggunakan prinsip termodinamika atau adiabatik dengan memanfaatkan beda dari termometer bola basah dan termometer bola kering. Alat ini sendiri memiliki dua termometer, yaitu termometer basah dan termometer kering. Termometer basah merupakan termometer yang pada bagian pangkalnya terdapat kain basah, sedangkan termometer kering tidak terdapat kain basah pada bagian ujungnya. Serta pada alat ini juga terdapat pegangan yang digunakan untuk memegang alat ini saat melakukan percobaan. Cara kerja dari alat ini yaitu pada gagang sling bisa dipegang, lalu kemudian diputar dengan searah jarum jam kurang lebih 30 detik. Maka setelah itu termometer akan menunjukkan suhu basah dan suhu kering, dan selisih antara suhu basah dan suhu kering tersebut menunjukkan tingkat kelembapan udara pada saat suhu udara diukur. Kelebihan dari alat ini yaitu pengukuran RH yang cepat dan akurat, yang kedua yaitu mudah dioperasikan, dan yang ketiga didesain agar ringkas dan praktis dalam penggunaannya. Sedangkan kelemahan dari alat ini yaitu banyak mengeluarkan tenaga untuk mengoperasikannya, dan yang kedua yaitu kurang praktis. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang salah satu alat pengukuran suhu tanah, yaitu termometer tanah tipe Bangkok. Termometer tanah tipe Bangkok merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur suhu dalam tanah pada kedalaman 20 cm dari permukaan. Saat termometer ini dimasukkan ke dalam tanah, maka reservoir akan menerima suhu yang ada di sekitarnya, yang kemudian besar suhu dalam tanah akan diketahui melalui skala yang ditunjukkan dari air raksa. Termometer ini bekerja dengan prinsip seperti termometer pada umumnya, yaitu pemuaian zat cair. Termometer ini dibuat Bangkok agar mudah dalam melakukan pengamatan.
Selanjutnya, adapun cara pengamatannya yaitu setelah tanah stabil, suhu tanah diamati dengan membaca pada skala yang ditunjukkan saat pencatatan pada suhu udara rendah. Kemudian kelebihan menggunakan alat ini adalah dapat mengukur suhu tanah lebih dalam dibandingkan dengan termometer selubung kayu dan termometer permukaan tanah, serta bentuknya yang bengkok akan mempermudah proses pengamatan. Adapun kekurangannya yaitu tanah yang diukur harus dibor terlebih dahulu dan juga terbuat dari bahan yang mudah pecah. Sekian penjelasan dari saya mengenai alat termometer tanah tipe bengkok. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dianya Nugrasa Putri dengan NIM 462535. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu alat ukur suhu udara, yaitu termometer maksimum minimum Six Bellany. Termometer yang pertama kali diperkenalkan oleh James Six Bellany ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu, yaitu dalam satu harinya dapat diamati setiap jam 19 waktu Indonesia Barat. Termometer ini mempunyai dua cairan, yaitu alkohol dan raksa dalam satu termometernya. Termometer maksimum minimum Six Bellany ini mempunyai prinsip kerja, yaitu ketika suhunya turun, alkohol di ruang A atau di ruang tengah akan menyusut. Akibatnya raksa di ruang B naik dan mendorong keping baja untuk menunjukkan suhu minimum. Sebaliknya, jika suhu udara naik, alkohol di ruang A akan memuai dan mendesak raksa di ruang B turun. Sedangkan raksa di ruang C akan naik untuk mendorong keping baja untuk menunjukkan suhu maksimum. Ketika suhu turun, maka air raksa tertahan pada katup dan tidak bisa kembali, atau bisa dibilang air raksa akan tetap dalam tabung. Nah, untuk mengembalikan posisinya seperti semula, termometer Six Bellany ini harus diayunkan dengan keras. Termometer ini mempunyai kelebihan, yaitu dilengkapi dengan magnet tetap untuk menarik keping baja turun melekat pada raksa. Termometer ini juga termasuk khusus karena digunakan untuk mengatur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat. Termometer ini juga menggunakan dua skala, yaitu skala minimum di pipa kiri dan skala maksimum di pipa kanan. Termometer ini juga mempunyai kekurangan, yaitu pemakaiannya harus berhati-hati karena selesai dibaca suhunya, termometer ini harus dikibas dengan keras untuk mengembalikan fungsinya kembali. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Vindi Satya Putri. Di sini akan menjelaskan alat pengukur panjang sinar matahari. Salah satu alat pengukur panjang sinar matahari yaitu solarimeter tipe Combine Stokes. Alat ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan pemfokusan sinar matahari. Alat ini dipasang dengan cara dipasang pada tempat terbuka dan diletakkan di atas beton yang tinggi sedemikian rupa sehingga sensor dapat menangkap sinar matahari dalam keadaan normal dan pada ketinggian 3 meter di atas horizon. Solarimeter dipasang sedemikian rupa sehingga mangkuk tempat pemasangan kertas pias harus menunjuk arah timur sampai ke barat. Bagian bawah alat harus benar-benar datar atau diatur dengan level. Kemudian lensa bola bersama dengan tempat kertas pias dimiringkan sesuai dengan letak lintang tempat pengamatan. Cara pengamatan menggunakan alat ini yaitu dengan cara yang pertama, kertas pias dipasang dan diganti setiap sore hari pada pukul 6. Kertas pias yang digunakan ada 3 macam, yaitu yang berbentuk lurus, bengkok panjang, dan bengkok pendek. Kemudian jadwal penggunaan masing-masing bentuk kertas pias tergantung pada letak pengamatan dan kedudukan matahari. Pengukuran PP aktual dilakukan dengan ketelitian 0,1 jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila noda langsung bundar dihitung 0,5 panjang garis tengah noda. Apabila noda berbentuk titik setiap 2 atau 3 titik dihitung dengan 0,1 jam. Apabila noda berbentuk garis berlubang dihitung dikurangi 0,1 jam setiap pemutusan. Kemudian apabila noda berbentuk garis tidak berlubang tidak perlu dikoreksi. Sekian dari saya, banyak kurang mohon maaf. Perkenalkan, saya Novianti Eka Putri akan menjelaskan salah satu alat ukur intensitas penyinaran matahari yaitu aktinograf. Dengan tinggi 120 cm di atas permukaan tanah, aktinograf ini memiliki pengukuran otomatis di atas kertas putih bergrafik.
Prinsip kerja dari alat ini yaitu berdasarkan prinsip perbedaan muai antara lempeng logam hitam dan lempeng logam putih. Logam putih ini bersifat dapat memantulkan radiasi yang jatuh di permukaan, sedangkan logam hitam bersifat menerimanya. Sehingga perbedaan yang didapat dapat menjadikan indikator untuk mengukur besarnya intensitas radiasi matahari yang tertangkap oleh sensor. Cara pengukuran intensitas radiasi matahari dilakukan dengan mengukur luasan yang tercatat di dalam kertas grafik dengan bantuan alat yang bernama planimeter. Kemudian dikonversi ke satuan intensitas radiasi dengan mengalikan terhadap konstansa aktinograf. Satuan pengukuran berdasarkan standar WMO adalah kalori per cm persegi per hari. Waktu pengukurannya itu diawali pada jam 6 pagi atau saat sebelum matahari bersinar, dan nantinya pias akan diambil setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Kelebihan dari alat ini yaitu alat ini sudah mendata pendataan secara otomatis dan kedap terhadap gelombang yang panjang dan hanya mengukur gelombang yang pendek. Kelemahan dari alat ini yaitu alat ini perlu dikalibrasi setiap periodik selama 6 bulan sekali dengan menggunakan piranometer. Nah, pencatatannya itu dapat mengalami kelambanan sekitar 5 menit dan nilai kesalahannya itu sekitar 10-15%. Selain itu, alat ini juga harus diletakkan di tempat yang tinggi dan data yang diperoleh masih dalam bentuk mentah sehingga memerlukan perhitungan yang lebih lanjut. Selanjutnya, saya Mandelika dan di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pengukur kecepatan angin. Dan yang akan saya bahas ialah cup anemometer. Nah, cup anemometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju angin dengan 3 buah cup sebagai sensor yang dihubungkan oleh lengan ke counter. Nah, cup anemometer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat, lalu ada counter dan ada tiang. Nah, prinsip kerja dari cup anemometer ini ialah sistem mekanik roda gigi yang digerakkan oleh rotor, di mana rotor langsung berhubungan dengan baling-baling pada anemometer. Cara pemasangannya ialah alat ini dipasang pada tiang menara dengan ketinggian 2 meter, setengah meter, atau 10 meter sesuai dengan masing-masing penggunaan. Nah, pemasangannya harus pada tempat yang terbuka dan dengan jarak benda yang terdekat minimal 10 kali dari tinggi benda tersebut. Waktu pengukurannya dilakukan pembacaan data setiap pukul 7 pagi dengan menghitung selisih pembacaan hari kedua dan hari pertama. Nah, hasil pengukurannya berupa angka dengan satuan kilometer per jam. Kelemahan cup anemometer ialah peletakannya harus dilakukan dan ditaruh di tempat yang tinggi dan tidak boleh sembarang tempat. Lalu cup anemometer juga rentan terhadap gesekan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, cup anemometer ini dapat menerima angin dari arah manapun dan dapat juga diketahui kecepatan angin hariannya. Selanjutnya saya Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang panci evaporimeter kelas A yang berfungsi untuk mengukur penguapan air. Panci evaporimeter kelas A ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah panci evaporasi yang berbentuk silinder yang diletakkan di tanah berukut pendek atau gundul dengan pondasi kayu 3-5 cm di atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah hogok yang digunakan untuk mengukur tinggi permukaan air. Yang ketiga adalah steel well yang digunakan untuk meletakkan hogok dan menjaga air agar tetap tenang. Prinsip kerja dari panci evaporimeter kelas A ini adalah selisih tinggi permukaan air. Nah, panci evaporimeter kelas A yang telah disusun ini kemudian diisi dengan air 5 cm dari bibir panci seperti itu. Nah, hogok itu kemudian dipasang pada steel well dan ujung hogok itu diatur hingga ujung hogok ini sejajar dengan permukaan air. Apabila kan hogok ujungnya seperti ini ya. Nah, ini permukaan air itu harus sejajar seperti ini. Nah, pengamatan di stasiun klimatologi itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasil selisih dari pengamatan sebelum dan sesudah itu merupakan laju penguapan yang terjadi. Kelebihan dari panci evaporimeter adalah yang pertama memiliki ketelitian 0,2 mm. Kemudian yang kedua adalah menjadi dasar teknik untuk memperkirakan penguapan danau.
Kemudian kekurangan dari panci evaporimeter kelas A ini yang pertama adalah biaya pembangunannya yang tidak murah. Yang kedua adalah pemeliharaan yang sulit dan hasil pengamatannya itu tidak didapatkan secara langsung. Saya Mirna Binurmalitasari. Di sini saya akan menjelaskan Automatic Weather System atau AWS. AWS merupakan suatu peralatan yang didesain untuk mengumpulkan data cuaca secara otomatis. Kemudian akan diproses agar pengamatan itu menjadi lebih mudah. Pada umumnya AWS dilengkapi dengan sensor, remote terminal unit, komputer, unit LED display, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian prinsip kerja AWS yaitu menggunakan tenaga matahari yang terhubung ke baterai dalam box dan kemudian memanfaatkan radio. Yang selanjutnya yaitu cara kerja AWS. Semua sensor pada alat akan mengirim data dalam bentuk analog, kemudian olah data logger diubah menjadi data digit. Walkie-talkie akan memancarkan frekuensi yang ditentukan dan diterima oleh radio di laboratorium. Selanjutnya akan dihubungkan ke monitor komputer yang sudah terpasang software AWS sehingga akan terbaca dan terlihat semua data yang tercatat di AWS. Kemudian AWS memiliki 8 bagian-bagian lainnya. Yang pertama yaitu ada wind speed yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin secara horizontal. Berikutnya ada wind direction untuk mengukur arah mata angin secara horizontal. Solar radiation untuk mengukur radiasi matahari. Relative humidity untuk mengukur kadar lengas di udara. Air temperatur untuk mengukur suhu udara. Soil temperatur untuk mengukur suhu tanah, rain gauge untuk mengukur curah hujan, yang terakhir ada barometer pressure untuk mengukur tekanan udara. Kelebihan AWS yaitu kita dapat menghemat biaya operasional karena alat observasi yang digunakan itu lebih sedikit. Kemudian data yang disuplai itu akan terus menerus dan tidak mengikuti jadwal pengamatan. Kemudian kita juga dapat mengurangi resiko error dan keseragaman data. Untuk kelemahan AWS yaitu dari segi pemeliharaan alatnya itu lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan sekitar, dan ada juga beberapa AWS yang belum memiliki panel surya sehingga membutuhkan daya listrik yang lebih tinggi dan pemeliharaannya yang lebih rumit.